Kalian masih buka cecetan dari DC Pinjol atau mungkin kalian masih merespon segala telepon yang dilakukan oleh oknum DC Pinjol kepada kalian. Nah, mungkin kalian harus segera menghentikannya jika kalian merasa terganggu, merasa nggak bisa kerja, merasa hidup kalian hancur, merasa ketakutan, dan juga merasa gelisah. Karena percuma kalau kalian menanggapin mereka, ujung-ujungnya kalian akan terus semakin gencar ditagih, ujung-ujungnya kalian akan didatengin ke rumah, dan ujung-ujungnya kalian nggak bisa kerja dan nggak bisa bayar ya. Jadi penting sekali buat kalian, ini adalah bahaya kalau kalian terus-menerus merespon si pihak pinjol yang menagih ke kalian. Apalagi kalian terus merespon pinjol-pinjol yang mungkin ya udah melanggar aturan dari awal, udah apa ya istilahnya, udah bikin kalian sedih, udah bikin kalian stres gitu-gitu ya. Percuma kalian tanggepin karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Percuma kalian terbawa emosi, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Apalagi isi dari chat-chatannya itu menyakitkan hati, menghina kita. Itu akan membawa dampak buruk doang untuk kita. Lebih baik kita lupakan, lebih baik kita abaikan, dan kalau perlu diblok aja juga nggak masalah. Nah, sekarang masalahnya adalah, boleh nggak sih kita tidak merespon segala cecetan dari pinjol? Sebenarnya kuncinya cuma satu. Kalian respon aja sekali, nyatakan statement yang tegas, bilang bahwa saya masih belum ada uangnya. Kalau ada uangnya pasti akan saya bayar dan masih akan saya usahakan. Udah nggak usah hubungi lagi, pasti akan saya bayar ketika udah ada uangnya. Udah beres. Nah, kalau mereka masih nelpon-nelpon terus dan kalian abaikan, itu menurut saya tidak masalah. Itu menurut saya insya Allah pasti tetap akal aman-aman aja. Jadi, apakah kalian masih bakal mau untuk terus mengajukan? Apakah kalian masih bakal terus merespon-respon? Apakah kalian masih mau diinjek-injek oleh para oknum DC pinjol tersebut? Saran saya jangan, ya. Karena tidak ada bahaya apapun ketika teman-teman tidak merespon panggilan mereka, tidak merespon chat mereka, itu nggak ada bahaya apapun. Tidak ada sanksi hukum apapun juga. Insya Allah semuanya akan aman saja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi barangkali buat teman-teman yang merasa ketakutan akan hal ini, ketakutan bahwa bagaimana ini nantinya ke depannya bagaimana, udah stop, hentikan, tidak perlu takut-takut lagi. Insya Allah semuanya akan aman, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi banyak cecetan itu, misal chat kadang juga mengancam akan lapor RT RW, kadang ada yang bilang akan memblokir BPJS kita nggak bisa digunakan, ancamannya juga kadang juga ke Dukcapil, diblokir data pribadi kita, kadang juga nggak sedikit juga yang mengancam ini nanti akan ada polisi yang datang. Nah, ini mau nggak mau, sekuat apapun mental kalian, kalian akan cemas, kalian akan kepikiran gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang baru gagal bayar, pasti akan merasa kepikiran banget, stres banget, dan ujung-ujungnya teman-teman akan gagal bayar. Nah, ini harapan saya tidak terjadi dengan kalian. So, buat teman-teman mungkin yang merasa, ya ini bagaimana solusinya ya? Ya udah, lebih baik tidak usah ditanggepin, lebih baik abaikan saja. Justru malah lebih berbahaya kalau teman-teman terus-menerus ini tanggepin, ya itu akan jauh lebih berbahaya. Jadi buat teman-teman sekalian tetap semangat ya, jangan menyerah terkait hal-hal seperti ini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah tidak akan ada masalah jika kalian tidak merespon sekalipun. Dan untuk soal gagal bayar juga insya Allah akan baik-baik saja. Masalah galbe pinjol sudah diatur oleh OJK, tidak akan ada resiko apapun ya, tidak akan membuat kalian istilahnya itu akan masuk penjara, tidak akan menghancurkan hidup kalian, karena intinya semua akan baik-baik saja. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, jangan takut, jangan merasa panik, jangan merasa gelisah terkait masalah-masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah rezeki kalian akan melimpah, teruslah fokus beribadah, teruslah kalian bekerja keras, teruslah kalian melakukan yang terbaik, lupakan sejenak masalah pinjaman online kalian. Gak bisa bang, berat bang. Bener, emang berat, tapi kalian harus lalui dan kalian harus jalani. Pertama, ya perbanyak zikir, perbanyak berdoa, perbanyak sholat-sholat sunnahnya buat teman-teman yang muslim ya, ini khususnya. Itu akan jauh lebih membuat kalian tuh bersikap lebih pasrah, bersikap lebih lapang dada, dan pasrah dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting.
Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, gagal bayar pinjol bukan sesuatu yang berbahaya. Gagal bayar pinjol insya Allah akan baik-baik saja. Gagal bayar pinjol pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat, nggak ada bahaya kok kalau kalian mengabaikan chat WA-nya. Nggak usah takut dan jangan mau untuk takut-takuti terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.